Oke. Untuk menemani proses belajar kita pada hari ini, Ibu harap satu di antara kalian silakan untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Kami. Oke, silakan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, semoga dengan doa yang telah kita panjatkan dapat diberikan rahmat dan juga ridho oleh Allah SWT dalam proses belajar mengajar kita pada hari yang berikutnya. Nah, baik, sebelum ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, silakan Eko. Jalur rempah di Indonesia pada masa praksara. Oke, betul sekali. Siapa yang masih bisa menjelaskan tentang jalur rempah di Nusantara? Iya, betul. Tunjuk tangan yang mau jawab. Siapa? Udah lupa ini. Saya Oke, silakan ya. jalur rempah di Indonesia itu adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia, yang dimulai dari wilayah timur Nusantara melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan dan sebagainya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Oke. Nah, Ibu rasa kalian masih ingat ya materi pada minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, kalian pernah nggak lihat yang namanya candi? Oke, coba sebutkan candi apa yang pernah kalian lihat? Candi apa lagi? Oke, candi apa lagi? Ya, betul. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa sih ada candi itu? Iya betul, karena ada sejarahnya. Nah, jadi candi itu merupakan bagian dari agama Hindu dan Buddha, peninggalannya. Nah, oke, selanjutnya, ada yang tahu berapa teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia? Tunjuk tangan. Oke, silakan. Apa aja teorinya? Ayo, Mani. Iya. Ya. Lagi. Ya. Ya. Ya, betul. Jadi, teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia itu ada 4
kedua yaitu teori Ksatria. Yang ketiga teori Waisa, dan yang terakhir yaitu teori arus balik. Oke. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, yang pertama, teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini menjelaskan tentang penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia melalui kedatangan para Brahmana atau pendeta Hindu yang membawa ajaran agama, pengetahuan, dan sistem sosial budaya. Nah, jadi untuk teori Brahmana ini dijelaskan bahwa agama Hindu-Buddha ini dibawa oleh para kaum Brahmana. Nah, atau dalam bahasa lain yaitu pendeta dari agama Hindu. Nah, dengan tujuan untuk menyebarkan agama Hindu ke seluruh penjuru dunia serta menyebarkan sosial budaya yang dimiliki oleh agama Hindu tersebut. Nah, untuk motivasinya untuk motivasi kedatangan mereka itu sangat beragam, termasuk misi keagamaan, peluang ekonomi, atau pelarian politik. Bukti pendukung terbatas dan tidak langsung seperti prasasti dan arsitektur candi. Nah, untuk kelemahan teori ini merupakan suatu kekurangan bukti yang kuat. Nah, maaf ya. Jadi, untuk teori Brahmana ini sangat minim sekali buktinya. Kenapa? Karena tidak seperti teori-teori lain yang mempunyai bukti-bukti seperti prasasti, candi-candi yang ditinggalkan pada zaman tersebut. Nah, sampai sini paham? Oke, next. Yang kedua, teori Ksatria. Nah, teori Ksatria ini menjelaskan bagaimana masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia melalui jalur migrasi para Ksatria atau bangsawan yang membawa budaya dan agama mereka sebagai bagian dari identitas dan ekspansi keluasan. Nah, jadi untuk teori Ksatria ini dipercaya dibawa oleh para kaum Ksatria atau dalam bahasa Indonesia itu kaum bangsawan yang berasal dari India. Nah, dengan membawakan ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, untuk motivasi pada teori ini, mereka melalui ekspedisi wilayah, ekonomi, dan konflik yang ada di India. Bukti pendukungnya bersifat tidak langsung, seperti infrastruktur pemerintahan dan prasasti, serta kelemahannya adalah kurangnya bukti yang konkret, penjelasan asimilasi yang kurang, dan penggabaian faktor lain. Nah, untuk kesimpulan dari teori ini yang menyoroti peran Ksatria tetapi masuknya Hindu-Buddha kemungkinan merupakan hasil interaksi berbagai faktor. Nah, maksud di sini pada teori ini mempunyai bukti-bukti yang lumayan akurat dibandingkan teori sebelumnya, seperti adanya bukti infrastruktur dalam bangunan dan yang mencorak agama Hindu-Buddha dan juga adanya prasasti-prasasti. Sampai sini paham? Paham. Oke, selanjutnya teori Waisya. Nah, teori Waisya menjelaskan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia melalui peran pedagang India atau Waisya yang memanfaatkan jalur perdagangan maritim. Nah, untuk teori ketiga ini, teori Waisya agak sedikit berbeda dari dua teori lainnya tadi. Nah, di teori ini menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan maritim. Nah, seperti yang kita ketahui, bangsa India merupakan suatu bangsa yang dari zaman dulu emang suka berdagang. Oke, salah satu komunitas dagang dari India sendiri yaitu Sutra. Ya, betul. Oke, next. Yang terakhir ada teori arus balik. Nah, teori ini juga berbeda dari ketiga teori yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, teori ini merupakan sebuah teori yang mengungkapkan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur migrasi dari penduduk Indonesia sendiri. Nah, jadi teori
yang diyakini bahwa dulunya orang Indonesia itu merantau atau migrasi ke daerah India untuk berbagai keperluan seperti dalam sektor ekonomi, dalam sektor perdagangan dan lain sebagainya. Nah, sampai sini keempat teori yang sudah dijelaskan, masih ada yang kurang paham? Jadi dari keempat yang dijelaskan tadi, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari keempat teori yang sudah dijelaskan tadi? Jadi itu masuk dalam kata orang Belanda, Serbia, Waisak, itu mereka yang mengatakan orang Buddha ke Indonesia, ataupun orang Indonesia mereka di Indonesia mengatakan orang Indonesia. Oke, kasih aplaus dulu untuk kawan kita. Oke, terus kalian yang dijelaskan oleh kawan kalian yang tadi bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia ini merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan migrasi di antaranya Brahmana, Ksatria, Arus Balik dan perdagangan atau Waisak serta asimilasi budaya dan faktor politik sosial. Tidak ada satu teori yang cukup melainkan interaksi berbagai faktor yang memberikan fenomena tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu melalui berbagai jalur migrasi, baik itu Brahmana, Ksatria, Waisa dan juga Arus Balik. Nah, sampai sini paham? Oke, baik. Sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok. Oke? Oke. Ini satu kelompok. Hah? Ini kelompok 2, Oke. 3, sama ini 4. Silahkan dulu ya, kalian ya. Oke, silahkan gabung ya, yang dekat. Oke, ini sudah terbentuk 4 kelompok. Ini kelompok 1 yaitu mengenai teori Brahmana, kelompok 2 teori Ksatria, kelompok 3 teori Waisa dan kelompok 4 teori Arus Balik. Nah, tugas kalian sekarang, kalian menganalisis tentang teori-teori yang sudah
Nusantara dengan teori yang Ibu bilang tadi. Nah, jadi di sini misalnya ada yang monopoli perdagangan atau sebagainya di dalam dunia perdagangan, itu merupakan suatu juga untuk politik. Nah, sampai sini paham? Oke. Ada yang lain yang mau bertanya? Oke, silakan. Nah, oke, pertanyaannya bagus sekali nih. Pertanyaannya, kenapa warga Indonesia pergi ke India untuk mengadopsi agama di sana menurut teori arus balik? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak ada ya? Oke. Jadi, menurut teori arus balik, bahwa orang Indonesia melakukan migrasi ke India untuk mempelajari agama. Nah, pada masa itu agama di India sangat dominan. Kenapa? Karena kedatangan pedagang-pedagang dari India sehingga menarik minat dari warga Indonesia sendiri untuk mempelajari langsung agama Hindu